جميعا ولا تفرقوا. Bahwa pesantren Kabupaten Subang ini yang terdaftar sesuai dengan izin operasional dari pusat Kementerian Agama, yaitu ada 300 pesantren. Namun kalau di lapangan jumlahnya sampai 600 pesantren. Pesantren memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berilmu agama, tetapi juga sebagai pilar pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Workshop ini merupakan langkah konkret untuk mendorong pesantren agar semakin mandiri secara ekonomi. Kemandirian ini bukan hanya tentang keberlangsungan lembaga, tapi juga tentang kontribusi pesantren dalam membangun ekonomi umat di sekitarnya. Dan saya yakin jika dikelola dengan baik, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis spiritual dan kearifan lokal. Kabupaten Subang hari ini sebetulnya kita mempunyai tagline, saya ingin menjadikan Kabupaten Subang ini sebagai kabupaten yang religius, di mana saya ingin anak-anak kita bisa berkembang tumbuh dengan nilai-nilai agama sehingga mereka bisa selalu menjaga diri mereka masing-masing, setidaknya membatasi diri anak-anak kita untuk bisa selalu menjunjung kaidah-kaidah dari agama Islam. Sehingga sebetulnya banyak program dari saya yang insya Allah akan saya hadirkan nanti, karena pesantren dan madrasah ini termasuk ada di janji politik saya pada saat saya pilkada kemarin. Insya Allah di tahun depan mungkin kalau edaran dari Pak Gubernur sudah dicabut ya pertama, mudah-mudahan, karena kita sekarang terkendala edaran dari Pak Gubernur. Sebetulnya tadinya tahun ini hibah untuk pondok pesantren sudah saya berikan, Pak. Tapi karena ada surat edaran dari Pak Gubernur untuk saya menuntaskan dulu infrastruktur jalan, jadi hibah itu saya bawa dulu, Pak, karena nanti saya berikan ke Pak Gubernur. Jadi saya tahun ini ingin menuntaskan dulu permasalahan jalan, sehingga nanti mudah-mudahan di tahun depan janji politik saya untuk meningkatkan anggaran hibah bantuan pondok pesantren bisa direalisasikan. Karena memang anggaran hibah pondok pesantren ini ada di 30 janji politik saya, Pak, dan saya tidak ingin menjadi pemimpin yang ingkar janji, apalagi jadi pemimpin yang hanya karena kemarin mau dipilih oleh Bapak Ibu sehingga asal ayah bilang tapi kan saya tidak mau punya beban hutang, sehingga beberapa hal yang menyangkut pesantren itu ada di janji politik saya, Pak, di mana saya akan meningkatkan anggaran hibah untuk bantuan pondok pesantren, termasuk juga bantuan hibah 30 juta per madrasah diniyah, termasuk juga nanti kedepannya ada umroh gratis untuk 30 tokoh masyarakat yang berprestasi hafiz Quran yang nanti mungkin bisa kita ambil salah satunya. Kalau yang umroh gratis ini insya Allah di perubahan sekarang saya anggarkan, Pak. Mungkin kalau ada hafiz Quran di pesantrennya yang berprestasi bisa diajukan Pak Kabal, nanti kalau menginginkan bisa kita berangkatkan umroh pada depan. Termasuk di tahun depan saya kemarin sama Pak Asda berbicara Kabupaten Subang selama ini tidak pernah ada perwakilan kita yang berangkat haji. Rencananya tahun depan saya mau menganggarkan untuk berangkat haji dari kabupaten ini ada 5 orang, dan nanti salah satu unsurnya saya ingin ada gunung haji terbaik, itu bisa kita berangkatkan haji dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Tapi dengan segala macam bentuk itu, saya juga menitipkan kepada Bapak Ibu sebagai tokoh, sebagai para pimpinan di pondok pesantren masing-masing, Bapak Ibu, tolong saya menitipkan bahwa saya jujur saja, Bapak Ibu, saya cukup sedih. Hari ini di Kabupaten Subang masih banyak sekali kenakalan-kenakalan anak-anak remaja kita. Saya menekankan dan menitipkan kepada Bapak Ibu, tolong betul-betul dikawal, betul-betul dilihat, betul-betul dijadikan pedoman
agar anak-anak kita ini ke depannya bisa menjadi anak-anak yang betul-betul tumbuh menjadi anak-anak yang religius, anak-anak yang betul-betul melakukan dan mengimplementasikan apa saja ajaran-ajaran dari agama Islam, sehingga tidak ada lagi ke depannya anak-anak kita yang meninggal karena tawuran, meninggal karena perang sarung. Apalagi ada kalau di daerah Pantura, mungkin Bapak Ibu tahu, merajalelanya ekstrim dan lain-lain, narkoba. Saya berharap kedepannya pesantren ini bisa jadi garda terdepan, salah satu garda untuk menekan angka-angka kriminalitas dan kejahatan anak-anak muda. Sehingga saya ingin menjadikan pondok-pondok pesantren ini sebagai mitra, sebagai pendamping pemerintah di luar sisi pemerintahan yang bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan ke depannya. Termasuk tadi katanya Bapak Kapolres, coba lahannya dicek nanti ya, dan katanya butuh lahan, coba dicek lahannya, kalau memungkinkan dan bisa diberikan apa. Sehingga daripada lahan-lahan kita dipakai untuk organisasi yang nggak jelas, Pak, dipakai untuk organisasi yang jelas-jelas memang ada dan menaungi banyak pesantren. Saya hari ini fokus, Pak, saya sedang baru malam tadi saya habis rapat, saya sedang menginventarisir, Pak, bangunan-bangunan lahan-lahan kita yang selama ini dipakai oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada kontribusinya kepada pemerintah daerah. Dan saya tegas, Pak, lahan-lahan kita, bangunan-bangunan kita itu yang dipakai untuk oknum-oknum tidak jelas, harus saya cabut semua, Pak, dan bisa kita berikan kepada organisasi-organisasi yang memang jelas tujuannya, jelas bisa memberikan dampak positif untuk pemerintah daerah Kabupaten Subang. Karena selama ini, dan saya juga memohon doa dan bantuannya dari Bapak Ibu semua. Kabupaten Subang hari ini saya sedang berperang dengan yang namanya premanisme, Pak. Saya tidak akan mundur sedikit pun untuk memberantas yang namanya premanisme di Kabupaten Subang. Saya mohon doanya dari para kiai agar saya diberikan kekuatan, karena untuk kadang, Pak, kalau kitanya benar, kadang kalau kitanya betul-betul nabret itu tekanannya terlalu banyak, Pak. Bahkan tekanannya dari kanan, kiri, atas, bawah, Pak. Tapi saya percaya setelah saya melakukan kebaikan, saya melakukan kebenaran, saya yakin tekanannya saya dapat Allah selalu mendampingi saya dan melindungi saya, Pak. Sehingga saya mohon doanya Pak Kiai, seluruh yang hadir hari ini, tolong berikan saya kekuatan untuk bisa mewujudkan Kabupaten Subang ini yang kedepannya masyarakatnya sejahtera, religius, dan betul-betul bisa memberikan contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Di bawah kepemimpinan saya, Bapak Ibu, saya betul-betul mentargetkan banyak sekali perubahan di Kabupaten Subang. Dan salah satu perubahan yang saya targetkan bukan hanya tentang infrastruktur, tapi bagaimana saya ingin melakukan perubahan mental dan akhlak dari anak-anak kita. Perubahan, karena ketika infrastruktur kita bangun, Bapak Ibu, pembangunan kita lakukan secara masif, tapi kalau akhlak dan mental anak-anak kita tidak kita bangun juga, sama saja seperti hal yang kosong bagi saya. Karena itu yang akan menjadi fondasi kita untuk menjadi kabupaten yang kuat ke depannya, Pak. Sehingga saya menitipkan itu kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, para pimpinan pondok pesantren, kita bisa berkolaborasi, Bapak Ibu, dan insya Allah saya bukan orang yang anti kritik, saya bukan orang yang anti saran, sehingga jika ada masukan-masukan apapun itu, para kiai, para ulama, silahkan kita masukkan kepada saya. Takut saya juga ada hal-hal, karena saya juga manusia biasa, Bapak Ibu, takutnya ada hal-hal yang sudah keluar dari batas koridor, kalau ingatkan saya, karena senantiasanya saya ingin dijadikan pemimpin ini pemimpin yang selamat dunia akhirat, Pak. Saya tidak mau hanya selamat di dunia, di akhirat celaka. Saya juga tidak mau di dunia tidak selamat, di akhirat selamat. Sehingga kedepannya saya betul-betul ingin menjadikan Kabupaten Subang ini sebagai kabupaten yang infrastrukturnya maju, sumber daya manusianya maju, dan santri-santrinya maju, Pak. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak menutup kemungkinan akan banyak santri-santri kita ini yang bisa berkembang dan menjadi orang-orang yang hebat, Bapak Ibu.
juga tokoh-tokoh nasional hari ini yang memang berasal muasal dari pesantren banyak sekali, sehingga kedepannya kita bisa sama-sama Bapak Ibu untuk mewujudkan Kabupaten Subang yang religius, Kabupaten Subang yang modern, sehingga saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir hari ini bahwa senantiasanya saya ini hanya manusia biasa dan saya tidak bisa melaksanakan itu semua tanpa doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian.